Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Bergabungnya Phantom Secret Child membuat pangeran ketiga semakin berani. Kepercayaan dirinya meningkat 2 kali lipat. Selain Phantom, ini berarti Divine Ghost Division juga mendukungnya. Mereka akan menjadi salah satu kekuatan utama untuk kompetisi kerajaannya nanti. 2 dari 4 orang jenius kini berada di pihaknya. Ia yakin bahwa kelompoknya akan mampu mengalahkan Li Qiye. Orang itu sudah selesai kali ini. Seorang pemuda di pihak pangeran tertawa keras. Dia tidak bisa lolos dari kematian meskipun dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Yang lain berteriak dengan kegembiraan yang nyata. Benar, dia tidak bisa bersikap sombong terlalu lama, yang ketiga pasti bisa membunuhnya. Lebih banyak lagi ikut bergabung. Terakhir kali ini untuk kesimpulan yang menarik, metode Li Qiye tidak terduga, selalu melebihi ekspektasi. Seorang tokoh besar berdoa sambil melihat ekspresi tenang Li Qiye. Ini tidak semudah itu. Lalu kenapa? Dia mungkin bukan satu-satunya Raite Sion. Pakar Anda berpendapat, kalau tidak, metode lain tidak berguna dan tidak dapat memberikan kekuatan absolut. Tunggu saja, acaranya akan segera dimulai, kata seorang anggota yang lebih netral. Anak-anak muda, terutama penggemar trio itu, mulai berteriak, anak suci, tunjukkan pada bocah ini betapa luasnya langit dan bumi, bersihkan tanah suci kami dari hama. Bajingan seperti dia pantas disingkirkan. Teriak yang lain. Yang lain tidak ragu-ragu mengungkapkan rasa jijik mereka. Mereka tidak memusuhi Li Qiye karena ada perseteruan. Hanya saja komentarnya sebelumnya menghina martabat dan harga diri mereka, sehingga mereka pun membencinya. Oleh karena itu, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat melihat ketiganya melawan Li Qiye? Gemuruh. Tiba-tiba, ledakan dahsyat datang dari cakrawala dan menyelimuti kerumunan, menyebabkan mereka menggigil. Semua orang menoleh ke belakang dan menjadi terkejut. Kedatangan yang saleh. Kedatangan yang saleh ada di sini. Anak-anak muda menjadi sangat terkejut setelah melihat kereta perang itu. Ya, petualang lain telah tiba, Raite Sion. Roda kereta perangnya mengeluarkan bunyi gemuruh yang keras dan ledakan dahsyat, yang tampaknya menghancurkan berbagai dunia dan hati para pendengarnya. Reputasinya sudah ada sejak lama. Bahkan mereka yang belum pernah melihatnya pun menjadi pucat. Dia berdiri di kereta perangnya, masih tetap mendominasi dan mengesankan seperti sebelumnya. Auranya yang mendominasi membuat orang-orang menutupi napasnya dengan sesak. Mereka yang menyaksikan 2 pertempuran sebelumnya bahkan lebih takut. Cepatlah, seorang pakar menarik napas dalam-dalam. Semua orang tahu bahwa dia telah memasuki metropolis. Namun, mereka tidak menyangka dia akan tiba di Gunung Suci kecil pagi ini, mengira dia akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk bertamasya di ibu kota. 2 jenius teratas, Hu Ben dan Phantom Secret Child, memiliki ekspresi yang tenang. Mereka tahu betapa kuatnya dia. Dalam waktu singkat, orang-orang di dekat pangkalan itu surut seperti air pasang untuk memberi ruang baginya. Para peneliti sebelumnya menutup mulut mereka, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sion yang saleh mengamati area tersebut sebelum berhenti di Li Qiye. Dia tersenyum dan membungkuk, Tuan Muda, pujian Anda seperti guntur yang menusuk telinga. Merupakan suatu kehormatan untuk bertemu dengan Anda hari ini. Di antara kerumunan itu ada anggota generasi sebelumnya seperti leluhur, Hu Ben, dan Phantom. Namun, dia mengabaikan mereka semua dan menyapa Li Qiye dengan hormat. Hal ini agak tidak terduga sehingga beberapa orang berspekulasi bahwa keduanya telah saling kenal sebelumnya. Li Qiye meliriknya dan berkomentar, sebenarnya tidak buruk. Orang yang saleh memang punya banyak bakat. Anda terlalu baik, Tuan Muda. Semua bakat di dunia tidak dapat dibandingkan dengan bakat Anda. Sang pewaris tertawa. Aku memang suka jalan-jalan. Li Qiye terkekeh. Raite Sion kemudian menatap ketiganya dan berkata, mereka bertiga. Tidak perlu membuang waktu, Tuan Muda. Berikan saja perintah dan aku akan menghancurkanmu. Ekspresi ketiganya dan seluruh kerumunan langsung berubah. Kekuatan keturunannya adalah satu hal, tetapi keduanya tampaknya memiliki hubungan yang istimewa. Pertama, dia seharusnya tidak memiliki masalah dalam mengalahkan yang ketiganya.
Masalahnya adalah, Li Qiye adalah utusan pedang Vajra sementara keturunannya adalah penerus Raites. Keduanya tampaknya sedang mengincar tanah suci saat ini. Jelas-jelas bersekongkol dengan musuh. Seorang pemuda berkata pelan, pengkhianat harus dieksekusi. Sentimen ini merasuki para penonton. Tampaknya Li Qiye telah menjual tanah sucinya kepada yang benar, sehingga para pemuda menjadi marah dan kesal. Akan tetapi, sebagian besar tetap diam karena kehadiran batang atasnya. Kelompok Hu Ben merasa khawatir. Mereka tidak yakin bisa menghentikan keturunannya. Saat ini, mereka membutuhkan dugulan untuk memikul beban itu. Carilah tempat yang sejuk dan teduh, lalu tunggulah. Li Qiye melambaikan tangannya ke arah sang cucu, latihannya sedikit itu bagus. Sikap seperti ini terhadap keturunan tidak pernah terdengar. Belum lagi generasi muda, bahkan para ahli yang lebih tua pun tidak akan berani berbicara kepada keturunan dengan cara seperti ini. Li Qiye mengucapkan tangannya seolah-olah sedang menepuk lalat. Saya tidak berani menentang, Tuan Muda. Sang pewaris menangkuk tinjunya dan tersenyum lalu mundur ke pinggir lapangan. Hal ini tentu saja semakin mengejutkan banyak orang. Kesombongan Li Qiye adalah satu hal karena dia selalu seperti ini, tidak aneh baginya untuk bertindak seperti ini terhadap Sion yang saleh juga. Akan tetapi, sang cucu tidak marah sama sekali. Kata yang tepat untuk menggambarkan sikapnya adalah tunduk. Apakah ini karena dia terlalu murah hati dan tidak memperhatikan hal-hal sepele? Ini menjadi pertanyaan utama di benak setiap orang. Baik Hu Ben maupun Phantom Secret Child saling berpadangan, merasa bingung seperti yang lainnya saat mencoba menebak hubungan antara Li Qiye dan Raites Sion. Setelah lagu keturunan mundur, Li Qiye meregangkan tubuhnya dan dengan malas berkata kepada yang ketiga, baiklah, bersama-sama atau satu persatu. Semua mata menyatakan pada trio itu. Semua orang mengira bahwa yang ketiga akan bekerja sama secara alami. Dalam skenario 1 lawan 1, yang pertama kalah adalah pangeran ketiga. Hal ini disukai dengan suara bulat oleh banyak orang. Ketiganya memikirkannya sebentar. Pangeran ketiga tentu saja ingin bertarung bersama Hu Ben dan Phantom. Itu akan memberi mereka peluang menang tertinggi. Melawan Li Qiye sendirian saja dengan menuntut kekalahan. Karena kamu bertanya, kamu pasti takut kami bekerja sama. Pangeran ketiga memulai serangan psikologis. Dia khawatir Phantom dan Hu Ben akan terlalu peduli dengan harga diri dan setuju untuk melawan 1 lawan 1. Itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak ingin dia lihat. Jelas sekali, Li Qiye menjawab dengan malas, hanya saja kalian bertiga adalah ancaman. Phantom dan Hu Ben awalnya ingin mengatakan beberapa kalimat sopan dan rendah hati terlebih dahulu untuk membuat semua orang terlihat baik. Sayangnya, komentar Li Qiye membuat mereka marah. Penghinaan seperti itu benar-benar menghina bagi para jenius terkenal seperti mereka. Kami akan patuh jika itu keinginanmu. Ucap Phantom dengan dingin. Hu Ben mengerutkan kening dan berkata, semua orang sudah tahu caramu yang misterius, jadi mari kita lihat hari ini, kita lihat apakah kamu benar-benar ajaib seperti yang beredar. Itu tidak masalah. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh, saya yakin tidak mudah bagi kalian semua untuk sampai sejauh ini, jadi saya akan mengizinkan kalian untuk sedikit berjuang. Jika tidak, kalian akan mati tanpa bisa menutup mata dan akan menjadi hantu yang penuh dendam. Ketiganya memerah dan terengah-engah karena marah. Mereka tidak bisa lagi mempertahankan penampilan elegan mereka, hanya ingin menggunakan kekerasan terhadap Li Qiye dan menginjak-injak wajahnya hingga menjadi bubur. Sombong sekali. Kerumunan itu kembali berteriak, baik yang muda maupun yang tua. Keduanya menganggap Li Qiye keterlaluan. Tentu saja, beberapa ahli tidak merasa terkejut dengan hal ini. Mereka menggelengkan kepala dan bergumam, itu Li Qiye, jika dia tidak seperti ini, dia bukanlah Li Qiye. Mayoritas mengira Li Qiye akan mampu membunuh ketiganya hanya dengan satu gerakan. Itu tidak mungkin. Pangeran ketiga menerima kenyataan ini lebih baik daripada pangeran kedua lainnya karena kurangnya rasa percaya diri pada dirinya sendiri. Namun Phantom dan Hu Ben memiliki ekspresi yang aneh karena menghindari apa yang mereka terima. Begitu ya, aku tak sabar melihat betapa hebatnya dirimu, teriak Hu Ben dengan nada sarkastis. Phantom memiliki kilatan ungu di matanya saat dia berkata dengan nada mengancam, jangan salahkan kami karena bersikap kejam karena kamu sedang mencari kematian. Hari ini akan menjadi hari terakhirmu. Benar sekali, ini akan menjadi pertarungan sampai mati.
Jangan berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Pangeran ketiga mengambil kesempatan ini untuk memastikan hal ini lagi, menarik sekutunya sepenuhnya ke dalam penyelesaian. Kata-kata yang berani, tapi aku khawatir itu akan menjadi kata-kata terakhirmu. Ucap Li Qiye dengan acuh tak acuh tak acuh. Pantom dan Hu Ben mengernyit marah dan menunjukkan kekuatan mereka yang membuat orang banyak ketakutan. Ketiganya tidak lagi membuang waktu dan mulai memposisikan dirinya di sekitar Li Qiye. Saat mereka perlahan bergerak maju, kerumunan menyaksikan dengan napas tertahan. Sementara itu, sang cucu menyaksikan dengan penuh minat. Dia telah mendengar banyak hal tentang Li Qiye dan tidak berani meremehkannya. Masalahnya adalah hambatan pelatihan. Metode mengejutkan apa yang akan digunakan Li Qiye untuk mengalahkan musuh-musuh ini. Sang pewaris kemudian menemukan ribuan cara dalam benaknya dalam hitungan detik. Ia menempatkan dirinya pada posisi Li Qiye dan tahu bahwa ia tidak akan bisa menang terlepas dari tekniknya yang menakjubkan dan harta karunnya yang tak terkalahkan. Bahkan dalam hasil kemenangan yang hampir mustahil, itu akan menjadi hal yang sulit dengan harga yang mahal. Itulah mengapa dia sangat penasaran dengan klaim Li Qiye. Di sisi lain, Su Cuimei memiliki ekspresi alami dan tidak terlalu terlibat dalam pertempuran, seolah-olah hasilnya sudah jelas. Ketiganya membentuk formasi tanduk, siap saling mendukung saat dikepung musuh. Meskipun mereka belum pernah bertarung bersama sebelumnya, mereka tetaplah para jenius ulung yang dapat bertindak dengan kerja tim yang sangat baik. Li Qiye masih memiliki ekspresi santai, tidak seperti penampilan ketiganya yang serius. Dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, saatnya menggunakan harta dan teknik terbaik kalian. Ini akan menjadi kesempatan terakhir kalian." Mata terbelalak setelah mendengarkannya. Rumor mengatakan bahwa Phantom Secret Child telah berhasil mengundang senjata tak terkalahkan dari Myriad Blood Sect. Kerumunan itu tentu saja hanya ingin melihatnya. Bagus. Pangeran ketiga adalah yang pertama bereaksi. Dia yang terlemah, jadi tidak mungkin dia akan menahan diri sejak awal. Jika tidak, dia bisa memperlambat sekutunya. Ledakan. Vitalitasnya meledak dan membumbung tinggi ke langit seperti benda-benda langit, membentang hingga jarak yang jauh. Kesucian berwujud beragam, baru saja. Satu langkah masuk. Komentar seorang jagoan. Yang lain mengangguk. Sang pangeran bukanlah yang terbaik di antara generasi muda, tetapi dia tetap menonjol. Pangeran ketiga benar-benar tidak menahan diri karena nyawanya dipertaruhkan hari ini. Jika dia kalah dan entah bagaimana selamat, dia tidak akan punya tempat di Vajra setelah melanggar dekret kekaisaran. Jadi, kemenangan adalah satu-satunya pilihan. Kartu-kartu lain dapat dimainkan setelahnya. Klang, klak, klak, potongan-potongan batu giok hijau mulai menyatu membentuk cambuk. Kunjungi situs web resmi untuk pembaruan terkini. Setelah benar-benar melekat, bentuknya menyerupai ular hijau dengan kepala terangkat dan lidah bergoyang-goyang. Bagian-bagian yang menyerupai sisik itu tajam, tidak perlu terkena hujan secara langsung, cukup hujan kecil saja sudah akan mengakibatkan kerusakan serius. Namun, hal yang paling menakutkan dari senjata ini bukanlah cahaya dinginnya maupun ketajamannya. Energi pembunuh hadir di sana, menyerupai aura naga yang menyesakkan, tampaknya agak jahat dan kuat, setiap kontak akan menghasilkan efek mematikan. Saat pangeran ketiga menghunus pedangnya, para penonton merasakan seolah-olah seekor naga beracun bersisik hijau telah merasukinya. Cambuk racun sisik giok. Seorang ahli terkejut setelah melihat senjata itu. Yang lain tidak tahu tentang cukur ini tetapi setuju dengan pilihan namanya, setidaknya dari penampilannya. Ini adalah pusaka legendaris dari dinasti Zhou, kan? Seorang pakar merasa heran. Mengapa pangeran ketiga memilikinya? Sama halnya dengan yang lain. Klan Zhou adalah klan yang berpengaruh di Vajra dan memiliki beberapa generasi pejabat. Tentu saja, status mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan klan Li atau Zhang. Cambuk ini merupakan pusaka mereka, senjata terkuat yang ditinggalkan oleh para leluhur. Cambuk ini diwariskan oleh para keturunannya dan hanya digunakan pada saat yang benar-benar diperlukan. Itulah sebabnya orang-orang terkejut melihat pangeran ketiga bersamanya. Meskipun demikian, para ahli yang lebih tua yang memiliki pengetahuan tentang istana bereaksi cepat dan langsung mengemukakan alasannya. Zhou tentu saja memiliki hubungan khusus dengan pangeran ketiga, dan jelas ingin mendukungnya dalam upayanya merebut tahta. Jika berhasil, mereka mungkin akan menjadi Li atau Zhang berikutnya.
Seorang pangeran yang ingin menggunakan pusaka orang lain. Seorang pemuda bergumam, dia bukan putra mahkota dan ada banyak pangeran, jawab seorang pakar yang lebih tua. Anak-anak muda itu mengerti setelah mendengar ini. Meskipun pangeran ketiga memiliki banyak kontribusi penting, dia tetaplah seorang pangeran, bukan penerus. Dia tentu saja tidak memiliki akses ke senjata terkuat atau pusaka Vajra. Jika klan kerajaan memberikan senjata-senjata ini, itu akan menjadi tidak pantas karena keberadaan putra mahkota. Mereka akan mengakui ingin menggantikannya. Disitulah Zhou hadir, memberikan apa yang ia butuhkan. Ledakan. Hu Ben juga melepaskan semburan vitalitas yang hampir menutupi langit. Tempat itu berisi banyak kekuatan Grand Dao, menembus dunia. Lingkaran cahaya muncul dan memenuhi area tersebut. Fisik suci Dao Agung. Alam kultivasinya menjadi jelas bagi banyak orang. Anak muda akan segera melampaui kita. Seorang kakek tua menjadi sentimental. Hu Ben masih sangat muda, tetapi dia sudah berada di level suci. Meskipun dia mungkin tidak menjadi penguasa surga di masa depan, dia akan tetap menjadi penguasa surgawi yang perkasa. Berdengung, vitalitas dan lingkaran cahayanya tiba-tiba terinfeksi oleh warna keemasan. Tubuhnya ditutupi lapisan emas dengan sedikit warna biru dan perunggu. Semangat bertarungnya membuncah, membuatnya tampak seperti dewa perang. Matanya bersinar terang, seolah mampu membuka dunia baru. Seni pertempuran matahari kuno, sebuah teknik tertinggi dari pendiri Vajra, bahkan sebelum penguasa Vajra Dao. Seorang leluhur menjadi terkejut. Raja pendiri Vajra adalah penguasa surgawi luar biasa yang meninggalkan seni terkenal ini. Dalam jangka waktu yang panjang, ia berfungsi sebagai hukum jasa Vajra yang terkuat dan harta karun utama balai bela diri. Kemudian, Vajra berhasil membangun hubungan dengan Vajra Dao Lord melalui berbagai upaya. Dao Lord kemudian menganugerahi mereka berbagai jasa hukum. Sejak saat itu, seni pertempuran matahari kuno tidak lagi menjadi jasa hukum terbaik mereka. Meskipun demikian, bukan berarti ilmu ini lemah. Banyak murid dan anggota kerajaan yang ingin mempelajarinya. Misalnya, pangeran ketiga tidak memiliki akses ke sana sementara Hu Ben memilikinya. Ini cukup mengejutkan. Tidak heran mengapa orang mengatakan bahwa Hu Ben mungkin akan menjadi penjaga Vajra berikutnya. Seorang tokoh penting berkata dengan lembut, atau dia adalah murid penjaga saat ini, tidak akan ada asap jika tidak ada api. Jadi Hu Ben menahan diri. Yang lain saling bertukar pandangan. Semua orang berasumsi bahwa Hu Ben telah habis-habisan melawan keturunannya. Ternyata tidak demikian. Dia jelas-jelas berpikir untuk melarikan diri saat itu. Kalau begitu, bagaimana dia akan menjawab para prajurit dari Legiun Harimau kuat yang tewas dalam pertempuran? Apakah pertarungan itu hanya untuk pamer? Oleh karena itu, khalayak tidak ingin membahas topik ini lebih lanjut karena topik tersebut sangat sensitif. Berdengung, biarkan kekuatan Pantom tidak melebihi 2 letusan sebelumnya. Terdiri dari serangkaian darah yang menyembur ke atas. Namun, darah itu langsung menghilang, digantikan oleh aura ungu. Aura ini meresap ke udara dan Pantom menghilang. Di mana dia? Tanya seorang pemuda. Di sana. Seorang penonton yang mungkin melihat bayangan samar namun menghilang sekali lagi. Tidak, di sana. Teriak yang lain. Bayangan itu terus muncul dan menghilang dalam aura. 2 skenario tampaknya masuk akal di sini, yaitu, ia bergerak terus-menerus atau ia ada di mana-mana tanpa mengubah posisi. Pergeseran langit hantu. Seseorang mengenali teknik ini. Phantom Sky Shift adalah teknik terkenal lainnya, yang berasal dari Myriad Blood Sect. Selama jutaan tahun, beberapa orang mengklaim bahwa teknik ini tidak ada duanya, termasuk hukum Dao Lord dan hukum merit kekaisaran. Phantom Sacred Child mendapat gelar itu karena ia berlatih di sekolah ini dan mencapai hampir kesempurnaan. Meskipun dia bukan jenius terkuat, dia jelas paling sulit dipahami karena teknik ini. Teknik ini membuatnya mustahil untuk diketahui. Karakteristiknya sempurna untuk pembunuhan. Jika dia ingin mengejar keinginan ini, dia pasti akan menjadi salah satu yang terbaik. Namun, karena didikan kaum bangsawan, ia memandang rendah perilaku seperti ini. Meskipun mampu mendekati dan membunuh musuhnya, ia selalu bertarung secara langsung, tidak pernah menyergap siapapun tanpa peringatan. Pilihan ini justru membuat orang lain khawatir. Saat ketiga kalinya mengepung lawan mereka, Pantom muncul dan menghilang, siap memberikan pukulan mematikan kapan saja.
Hu Ben tampak seperti dewa perang yang dirasuki oleh seni pertempuran matahari purba miliknya. Hanya satu gerakan saja tampaknya cukup untuk menghancurkan Li Qiye. Sedangkan untuk pangeran ketiga, cambuk sisik giok melingkarinya seperti ular berbisa yang menjulurkan kepalanya keluar untuk mengintai. Sasarannya adalah tenggorokan Li Qiye. Mereka membuat persiapan yang matang dan akan bertarung habis-habisan di pertarungan awal. Penonton menahan napas, beberapa bahkan meletakkan kedua tangan di kepala karena terlalu gugup. Semua orang tahu bahwa begitu dimulai, pertarungan akan berlangsung sengit. Siapa yang akan selamat dari gerakan pertama? Rekan Daois Li, kami siap. Kau bisa memanggil senjatamu sekarang. Pantom berbicara sambil masih berdenyut tak menentu. Kecepatannya nampak terlalu cepat untuk diikuti oleh mata manusia karena ia terus berpindah lokasi. Keluarkan senjatamu. Kita tidak akan melawan orang yang tidak bersenjata, teriak Hu Ben. Pangeran ketiga hanya mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tentu saja lebih suka melawan Li Qiye yang tidak bersenjata. Sayangnya, ini jelas tidak bisa dikatakan dengan kata lantang. Semua mata tertuju pada Li Qiye, penasaran dengan pilihan senjatanya. Sebelumnya, ia mengenakan armor dari Wisword dan membuat sejarah dengan menghancurkan dua faksi. Baju Zira ini telah kembali ke masyarakat, tetapi semua orang tahu bahwa ia telah mendapatkan penghargaan dari si tikus bulu. Ia tentu memiliki harta karun lainnya. Tentu saja, beberapa juga berfokus pada pedang leluhur karena ia telah menggunakannya untuk membunuh Li Xiangquan dan Zhang Yunzi. Senjata. Li Qiye tersenyum dan merogoh sakunya untuk mencari-cari. Coba kulihat, apakah ada yang cocok? Proses pencarian ini membuat orang banyak dan lawan-lawannya gelisah. Yang terakhir khawatir bahwa ia mungkin akan mengambil senjata atau harta karun yang terkenal di dunia. Itu akan menjadi perkembangan yang mengerikan. Namun, ia membutuhkan waktu lama dan tidak dapat menemukan apapun, menggelengkan kepalanya, dan menyerah. Dia berkata dengan enggan, tidak ada yang cocok. Sulit menjadi miskin, bahkan tidak dapat menemukan sesuatu yang baik. Karena dia butuh waktu lama, semua orang berasumsi bahwa dia akan mengeluarkan sesuatu yang luar biasa. Berharap mereka pun terhianati. Kau ingin melawan kami tanpa senjata? Hu Ben mengerutkan kening. Ini akan sangat menguntungkan bagi mereka, tetapi dari sudut pandang lain, ini juga sangat memalukan, sesuatu yang tidak dapat diterima bagi seseorang yang sombong seperti Hu Ben. Hanya pangeran ketiga yang menginginkan kondisi ini. Tentu saja tidak. Li Qiye tersenyum, itu akan membuatnya tampak seolah-olah aku meremehkan kalian bertiga jadi aku masih perlu menemukan senjata. Apa yang harus aku gunakan? Dia mulai melihat sekeliling. Kerumunan menjadi bingung karena dia sudah memiliki senjata yang sempurna, pedang yang tergantung di pinggangnya. Apa yang sedang dia coba lakukan? Tidak buruk. Ia berjalan ke samping pohon dan mematahkan salah satu dahannya. Dia menyingkirkan daun-daunnya dan kembali berkata, bagus, ini sudah cukup. Ekspresi ketiganya berubah sementara banyak orang tercengang. Dia benar-benar ingin menggunakan omelan untuk melawan mereka. Ini lebih menghina daripada jika dia menggunakan tangan kosong. Apakah ini bercanda? Dia pasti mencoba menghina mereka. Kata seseorang, itu terlalu tidak sopan terhadap lawan. Seorang pemuda yang merupakan penggemar pantom menjadi marah. Adapun yang penting, mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Li Qiye. Dia tidak punya alasan untuk menghina ketiganya lebih jauh. Ini tampak seperti membuang-buang waktu dan tenaga. Apakah kamu benar-benar ingin melawan kami sampai mati menggunakan cabang itu? Pantom bertanya dengan dingin. Kenapa tidak? Li Qiye tersenyum. Pangeran ketiga merasa bahwa dia sengaja membuat mereka kesal dan terluka. Namun, itu sebenarnya bukan masalah besar dan ia lebih suka seperti ini. Baiklah, kami akan mendengarkan. Pangeran segera berkata untuk mencegah Li Qiye berubah pikiran. Li Qiye mengabaikan rencana orang itu. Dia menggaruk kepalanya, tampak berpikir. Setelah beberapa saat, ia berkata, saat aku membawa patung tadi, aku melihat beberapa rune dan menganggapnya cukup menarik. Kurasa ini saat yang tepat untuk menguji kekuatannya. Setelah mengatakan itu, dia melirik Wei Qianxing sebentar. Karena dia tahu tujuannya mengambil patung itu, dia langsung mengerti maksudnya. Meski terguncang, dia fokus dan mendekat ke patung itu, ingin memfokuskan seluruh pikirannya untuk mendengarkan. Rune di puncak gunung.
Mungkin itu ditinggalkan oleh seorang penguasa Dao. Seseorang dari generasi sebelumnya tergerak mendengar ini. Lagi pula, hanya sedikit yang berhasil mencapai puncak. Rune di sana pasti ditinggalkan oleh salah satu dari 4 penguasa Dao. Di tengah-tengah kehidupan banyak orang, Li Qiye memindahkan dahannya ke tanah. Setelah itu, dahan itu tampak seperti tanaman muda. Yan Bami. Ia mulai melantunkan kitab suci Buddha sambil membentuk mudra dengan kedua tangannya, tampak seperti sedang memegang botol. Saat mantra itu diucapkan, cahaya suci berbentuk cair muncul dari udara tipis di area antara kedua telapak tangan, tempat botol itu seharusnya berada. Cahaya suci kecil ini tidak banyak berguna di tanah suci. Bagaimanapun, setiap inci tanah mengandung afinitas dan kekuatan agung ini. Bahkan para petualang baru pun bisa mulai memanggil cahaya ini. Namun, begitu cahaya suci menyentuh dahan yang tertancap di tanah, dedaunan segera tumbuh dari dahan yang awalnya terpotong itu. Itu bukan daun biasa karena miliki cahaya Buddha, tampak seperti daun pohon Bodhi. Cabangnya sendiri juga tumbuh dengan cepat, akhirnya menjadi pohon yang lebih tinggi dari manusia. Kerumunan orang yang menyaksikan dengan takjub, tidak menyadari maksud Li Qiye. Mengubah cabang menjadi pohon bukanlah hal yang istimewa. Para pembudidaya yang kuat pasti bisa melakukannya. Cahaya Buddha yang lembut membuat pohon itu tumbuh cepat, dari cabang menjadi pohon biasa dengan daun yang luar biasa. Daun-daunnya tampak seperti daun Bodhi, tetapi ini bukanlah pohon Bodhi. Daun-daun memancarkan aura Buddha yang sama ke bawah dan membasahi akar. Dalam waktu yang singkat, akar dan cabang utama tampaknya telah melewati jutaan tahun, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dunia. Pohon kecil itu terus tumbuh di hadapan para penonton yang terpesona. Setiap daun dan cabangnya berdenyut terang. Dengan meningkatnya cahaya, rune Dao juga muncul. Pohon itu tampaknya menyembunyikan kitab suci Buddha kuno yang berisi kedalaman yang tak tertandingi. Tidak ada tekanan dan nyanyian yang mengganggu. Meskipun demikian, begitu pohon itu terbentuk, banyak orang menjadi terguncang dan ingin berlutut. Mereka akhirnya sadar kembali dan melihat sekeliling, tidak menyadari tujuan pohon itu. Bunga-bunga bermekaran di dalam cahaya dan di sekitar pepohonan dengan cara yang luar biasa, tampak seperti kembang api di luar angkasa. Bunga-bunga yang bercahaya berkumpul di area tersebut dan memukau para penonton. Setiap bunga adalah satu dunia, begitulah pikiran setiap orang. Benar sekali, memang demikian adanya. Kata-kata baru diciptakan dengan banyak makhluk hidup di dalamnya. Seiring dengan tumbuhnya keyakinan mereka, Buddha pun lahir. Sungguh menakjubkan melihat proses tak terlupakan ini terjadi di gunung suci kecil. Banyak penonton dari kejauhan sana, berpikir bahwa mereka sedang melihat surga yang gelap sambil diterangi oleh seorang dewa Buddha. Apakah ini ilusi? Seorang leluhur terkejut. Mereka tidak tahu apakah pohon itu benar-benar berbunga atau hanya ilusi yang diciptakan oleh Li Qiye. Meskipun para leluhur ini sangat kuat, mereka tetap tidak dapat melihat menembus fenomena tersebut. Jika ini bukan ilusi, maka ini akan lebih mengejutkan lagi. Banyak orang telah mencoba seumur hidup dan tidak pernah mendapat kesempatan untuk melihat mekarnya pohon Buddha. Mereka tidak sempat berpikir sebelum memulai tahap berikutnya. Bunga-bunga pun lenyap, menggantikan buah-buahan di dahan. Buah-buahnya bervariasi bentuknya. Ada yang tampak seperti Buddha suci, ada yang tampak seperti anak kecil. Ada yang berbentuk pagoda. Cahaya suci yang terpancar dari mereka mengandung semacam kebenaran. Para penonton menjadi bingung, ingin menggigit atau menelannya bulat-bulat. Apa ini? Para ahli tentu saja senang menonton ini. Namun, ini tampaknya tidak ada hubungannya dengan pertarungan. Mengapa Li Qiye menciptakan pohon ini? Pasti ada beberapa efek khusus. Luar biasa. Bahkan Sion yang saleh mengusap dagunya dan berdoa, apakah ini World Crossing? Tidak juga. Orang-orang di kejauhan merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat dan menatap ke arah batang di atasnya. Dia kelihatannya tidak yakin. Itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan World Crossing. Seorang pemuda berkata, tidak berani melawan keturunan yang terkenal karena kekuatan dan pengetahuannya, tidak ada di antara generasi muda yang memenuhi syarat untuk berbicara dengannya tentang Dao. Seorang leluhur berdoa, menyetujui bahwa ini bukanlah penyeberangan dunia Dewa Diana Dao. Tidak sama, tetapi ada kemiripan dalam misteri agama Buddha. Seorang tetua agung dari klan yang kuat menjawab,
Banyak yang telah melihat World Crossing selama pertarungan antara Rai Taesion dan Golden Cicada Buddhist Child. Semua orang masih ingat dengan jelas fenomena visual yang terlihat selama pertunjukan Golden Cicada. Saat ini, teknik Li Qiye terlihat sangat berbeda. Bab Budamisasi. Su Cuimei yang berdiri di sudut mendesah dan bergumam. Sayangnya, tidak ada yang mendengarnya. Tentu saja, tidak seorang pun akan berpikir tentang Budamisasi. Pertama, hanya sedikit orang yang masih hidup di seluruh dunia yang memiliki hak istimewa untuk melihat kitab suci yang sebenarnya dalam praktik. World Crossing yang diturunkan oleh Diana Dao Lord dari 4 kebenaran tertinggi jauh lebih populer. Kenyataannya, World Crossing merupakan turunan atau interpretasi dari Budamisasi. Banyak orang yang telah mempelajari World Crossing dalam sejarah. Namun bagaimana dengan Budamisasi? Siapa tahu siapa yang benar-benar melihatnya selain Diana Dao Lord. Para master ini tidak dikenal di dunia. Jadi, fakta bahwa Su Cuimei dapat mengenali sumber teknik Li Qiye menunjukkan kemampuannya. Paling tidak, itu menunjukkan bahwa dia telah melakukan kontak dengan kitab suci Pulau Dewata. Pertanyaannya adalah, bagaimana? Sektenya memiliki akses ke bab pemakan jahat dari 4 kebenaran, bukan Budamisasi. Baiklah, ini sudah cukup bagus. Li Qiye menepuk tangan dan mengendurkan tangannya, tidak lagi membuat mudra. Ini senjatamu. Mata Pantom menyipit saat melihat ke arah pohon Buddha. Awalnya, mereka mengira Li Qiye akan menggunakan ranting pohon itu sebagai pedang. Mereka tidak menyangka dia akan menumbuhkan pohon dengan ranting pohon itu. Itulah salah satu cara untuk mengatakannya. Sesuai keinginan, Li Qiye tersenyum. Yang lain tidak mengunggah komentarnya kecuali Wei Qianxing. Dia dekat dengan patung Dewa Diana Dao dan memejamkan mata, memasuki kondisi meditasi. Seperti yang diinginkan, teruslah bersikap misterius terhadap kalian. Kata pangeran ketiga, saudara-saudara, mari kita tangkap dia sekarang. Dia mencoba mengulur waktu. Hu Ben dan Pantom saling berpandangan sebelum mengangguk. Mereka tidak begitu setuju dengan sang pangeran, tetapi tampaknya Li Qiye hanya mengulur waktu. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Aku sudah bilang akan memberikan 3 kesempatan. Jenis apa yang kamu inginkan? Li Qiye pembangun. Dia kemudian dengan lembut mengetuk sebuah buah dan berkata, orang ini, Dewa Diana Dao, atau Dewa Buddha Dao, atau Pagoda Evil Seal. Para penonton mengikuti petunjuk Li Qiye melewati semua buah-buahan dan mendapati bahwa buah-buahan itu tampak sangat familiar. Karena Tanah Suci memuja orang-orang bijak ini, mereka memiliki potret para penguasa Dao. Misalnya, penguasa Diana Dao. Buah yang pertama kali disentuh Li Qiye benar-benar mirip dengannya. Dewa Diana Dao, Dewa Buddha Dao. Bahkan para leluhur pun menarik napas dalam-dalam. Ketukan santai Li Qiye pada buah itu tak lain adalah palu yang menghantam pikiran lawan-lawannya. Para penguasa jalan ini adalah eksistensi tertinggi di hati para anggota Tanah Suci. Bagaimana jika suatu hari, mereka tiba-tiba harus berhadapan dengan para penguasa jalan ini? Tidak ada yang berani membayangkan skenario ini. Yang ketiga terhuyung mundur setelah mendengar ini. Bertarung melawan para penguasa jalan akan menimbulkan tekanan yang tak tertahankan. Bahkan, petani lain pun menjadi takut saat melihat bentuk buah itu. Tidak ada petualang yang mau melawan makhluk yang mereka anggap sebagai dewa. Apa buah-buahan itu? Seorang pakar menarik napas dalam-dalam. Hanya tiruan, mereka mungkin tidak memiliki kemampuan yang sama dengan para penguasa Dao Agung. Aku yakin ini hanya ilusi. Yang lain menenangkan dirinya dan berkata, adapun para leluhur, mereka masih kesulitan memahami buah-buah itu. Mereka saling bertukar pandangan dan tidak percaya bahwa buah-buah itu memiliki kekuatan seperti para penguasa jalan. Kekuatanmu tidak bisa membuat kami takut. Milik Hu Ben. Ayo pergi, ilusi ini pasti tidak hanya itu. Pangeran ketiga berteriak dan mengambil inisiatif. Semakin lama hal ini larut-larut, semakin buruk pula baginya. Oleh karena itu, ia ingin mengakhirinya secepat mungkin. Klang, cambuk sisik gioknya segera melingkar ke atas dan berubah menjadi naga beracun. Naga hijau itu memiliki satu sisik di atas kepalanya, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Kerumunan orang menggigil setelah melihat betapa mematikannya hal itu. Apa yang menyentuh hati adalah niat membunuh yang langsung tergeletak. Hati-hati sekarang. Para penonton yang terkejut bergegas mundur untuk menghindari kematian yang tidak perlu. Mati.
Pangeran ketiga meraung marah dan mengangkat tangannya, memerintahkan naga itu untuk menyerang. Ia membuka mulutnya dan melepaskan sinar niat membunuh, menembus ruang itu sendiri. Kekuatan yang membakar menyebar di sepanjang jalan, hingga merusak struktur ruang yang membuat orang banyak ketakutan. Pedang itu langsung muncul tepat di depan dada Li Qiye. Kecepatan dan kekuatannya luar biasa. Begitu terkena, Li Qiye akan langsung mati tanpa sempat melawan. Pergi. Dalam sepersekian detik ini, Li Qiye memetik satu buah dari pohon dan dengan santai melemparkannya ke depan. Ledakan. Buah itu berhasil menghentikan sinar pembunuh yang mengenai dadanya. Ini adalah buah berbentuk pagoda emas. Pagoda itu segera membesar, cahaya Budanya menghentikan sinar pembunuh itu. Apa? Para penonton tidak dapat mempercayainya. Jangan merayakannya dulu. Hu Ben adalah orang berikutnya yang memanfaatkan momentum dan melompat ke atas. Seni pertempuran matahari kuno digunakan hingga batas maksimal dan pengumumannya dengan baju besi emas yang berapi-api. Ia memiliki tombak yang mampu membelah langit. Api dari baju besi itu sangat tajam dengan denyut yang menusuk. Hu Ben tumbuh cukup tinggi hingga membuat semua orang mendongak. Untuk melihatnya, makhluk surgawi yang mengelilingi kepalanya seolah-olah dia adalah satu-satunya dewa sejati di dunia. Kekuatannya di bawah dorongan seni pertempuran mulai merusak area tersebut. Mati. Dia membawa tombaknya ke bawah dan memotong hukum di sepanjang jalan. Karena ukurannya yang sangat besar, serangan ini tampaknya mampu membelah gunung suci kecil itu sendiri, bukan hanya Li Qiye. Semakin banyak penonton mulai berlarian, tidak diduga besarnya kehancuran. Namun, Li Qiye dengan santai mengambil buah lain dan melemparkannya lagi. Ledakan. Sesuatu yang jauh lebih dahsyat muncul, mampu menghancurkan segalanya seperti gerutuan kering. Kerumunan yang ketakutan melihat keberadaan yang agung muncul. Fajranya dengan mudah menghentikan tombak Hu Ben. Dewa Fajra Dao. Mereka langsung tercengang. Beberapa orang merasa kakinya menyerah dan terjatuh ke tanah, leluhur. Ya, sosok ini ternyata adalah Fajra Dao Lord. Tentu saja, bukan orang yang sebenarnya. Buah yang dipetik Li Qiye sebelumnya berbentuk seperti Fajra Dao Lord. Kemudian, buah itu langsung berubah menjadi avatar ini. Di antara 4 penguasa Dao di Tanah Suci Buddha, penguasa Fajra Dao dikenal sebagai yang paling ahli dalam pertempuran. Fajranya dapat menyapu bersih berbagai dunia, membunuh dewa dan setan dalam prosesnya. Banyak anggota Tanah Suci mulai bersujud di hadapan patungnya. Pop, sementara itu, cahaya dari pohon berkedip-kedip dan membuat seseorang terlempar. Anak suci hantu. Semua orang melihat serangan yang gagal itu. Jadi ternyata Pantom diam-diam muncul di belakang Li Qiye untuk memberikan pukulan mematikan. Sayangnya, cahaya Buddha secara otomatis mengenainya. Hantu itu langsung berkelebat lalu menghilang lagi. Mencoba lari, Li Qiye tersenyum dan mengambil buah ketiga. Amitabha, sebuah nyanyian doa di seluruh alam. Cahaya yang tak terbatas cakupannya pada area tersebut dengan intensitas sejuta matahari. Semua orang bermandikan cahaya luar biasa ini. Dewa Buddha Dao, seorang pakar berhasil melihat menembus cahaya yang menyilaukan itu. Dia melihat Dewa Buddha Dao duduk dalam pose meditasi, tampak tak terkendali dan penuh wibawa. Nenek moyang, semakin banyak yang terkapar di tanah. Bahkan leluhur yang paling berkuasa pun menjadi tercengang karena hal ini melampaui imajinasi mereka. Li Qiye hanya melemparkan 2 buah untuk memanggil Fajra dan Buddha Dao Lord. Meskipun mereka hanya avatar, ini sudah cukup menakutkan. Para leluhur terus-menerus mencoba mencari tahu apakah itu hanya ilusi belaka, namun tampaknya itu bukan masalah. Sebuah jalan besar alamiah. Sang pewaris sendiri terguncang melihat ini. 3 buah Dao, 1 berubah menjadi pagoda harta karun, 1 lagi menjadi Dewa Fajra Dao, dan yang terakhir, Dewa Buddha Dao. Anggota kerumunan yang paling cakap menggunakan tatapan katedral mereka untuk mengamati pemandangan itu tetapi tidak berhasil. Mereka menemukan bahwa ini bukan ilusi. Teknik apa ini? Seorang leluhur bertanya dengan takjub. Meskipun ini hanya avatar, mereka memiliki kehadiran penguasa Dao sesungguhnya, atau setidaknya tanda dan kekuatan mereka. Ini mirip dengan niat atau klon penguasa Dao, tetapi keduanya bukanlah penilaian yang benar. Kemampuan Buddha Li Qiye adalah hal yang menciptakan mereka, bukan bahwa mereka berasal dari sesuatu yang ditinggalkan oleh penguasa Dao. Para ahli biasa tidak tahu apa yang sedang terjadi.
Bahkan para leluhur hanya melihat permukaannya saja, tidak dapat membuat dugaan yang kuat. Ini, mungkin jauh lebih unggul daripada Budamisasi. Su Cuimei berkata dengan tidak yakin. Dia belum pernah mengolah bab ini sebelumnya, hanya 7 bab pemakan jahat. Namun, karena semuanya memiliki sumber yang sama, ia memiliki akses ke misteri kitab suci benteng ini memungkinkannya untuk melihat lebih jauh daripada yang lain. Munculnya Vajra dan Buddha Dao Lord membuat ketiganya ngeri. Mereka masih tahu bahwa avatar-avatar ini bukanlah Dao Lord yang sebenarnya. Meski begitu, aura yang terpancar dari mereka masih terlalu kuat. Ini adalah eksistensi yang agung. Di celah-celah pikiran yang terdalam, hampir semua pembudidaya takut pada mereka. Sekarang giliranku. Li Qiye tersenyum dan mengangkat tangannya dengan santai. Ledakan. Pagoda yang menghentikan sinar pembunuh itu membesar secara drastis dan mulai terbang menuju naga beracun itu. Sinar naga itu langsung hancur. Segalanya menjadi gelap bagi naga itu karena pagoda itu melayang di atasnya, siap runtuh. Aktifkan. Sang pangeran meraung dan menyebarkan vitalitasnya. Ia menjadi cemerlang saat ia menambahkan lebih banyak kekuatan pada cambuk itu. Naga itu terbang ke atas dengan cakarnya yang siap. Tanduk tunggalnya memiliki arus petir yang muncul di ujungnya. Ledakan. Kilatan petir itu mampu merobek kubah langit, berniat menembus pagoda. Sementara itu, Vajra Dao Lord mendorong tombak Huben untuk melancarkan serangan langsung. Vajra miliknya ini dianggap sebagai salah satu senjata Dao Lord terkuat. Beberapa bahkan masuk dalam daftar 10 besar. Vajra ini berperan besar dalam kemampuannya menyerang daerah terlarang. Meski ini bukan Vajra yang sebenarnya, kekuatan yang dihasilkannya tetap dahsyat. Para leluhur menjadi pucat karena terkejut. Mereka tahu bahwa gerakan ini dapat melukai atau bahkan melumpuhkan mereka. Ekspresi Huben menjadi gelap. Ia kembali menggunakan seni bertarungnya, mengaktifkan potensi penuhnya. Setelah bunyi berdenting keras, baju zirah emasnya memperoleh beberapa lapis penghalang Dao lagi. Ledakan. Kekuatan Dao ini menyapu secara horizontal sejauh 300.000 mil untuk membangun tembok. Kemudian tumbuh secara vertikal sejauh 1 juta. Dinding itu terdiri dari hukum-hukum agama yang saling terkait dan sangat tebal, tampak seperti tembok dunia. Ini memang garis pertahanan yang mengesankan. Jadi ini ternyata menjadi kekuatan Huben yang sebenarnya sementara ia hanya menggunakan sekitar 80% atau lebih terhadap keturunannya. Amatir. Sang pewaris tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah melihat ini. Pada saat ini, semakin banyak orang mulai berpikir bahwa Huben salah karena tidak mengerahkan seluruh kemampuannya. Pasukannya dibunuh oleh sang pewaris sementara ia memilih untuk menyembunyikan kemampuan aslinya. Tentu saja, sang pewaris tidak berpikir seperti itu. Bahkan jika Huben telah mencoba kekuatan surgawi, pasukan itu tetap akan mati. Di sisi lain, Buddha Dao Lord menarik satu tangan ke depan setelah menerima perintah Li Qiye. Cahaya itu tidak memiliki keilahian dan kehancuran yang nyata. Meskipun demikian, cahaya itu langsung menutupi seluruh langit. Pantom terperangkap di bawah. Ia bergerak dengan kecepatan luar biasa, setap kilatan cahayanya mencapai 10.000 mil, ingin lepas dari telapak tangan itu. Tidak butuh waktu lama sebelum dia berada 10 juta mil jauhnya, sangat dekat dengan perbatasan Tanah Suci. Cepat sekali, itulah Phantom Sky Shift. Para leluhur dapat mengimbanginya sementara para penonton muda sudah lama kehilangan jejaknya. Yang pertama merasa bahwa mereka tidak akan mampu mengimbangi kecepatan ini. Para penguasa surgawi pada masa itu jelas lebih kuat dari Phantom, hanya saja tidak dalam hal kecepatan. Sayangnya, keindahannya yang mengagumkan tidak cukup untuk melepaskan diri dari pohon palem yang melayang di atasnya. Melarikan diri tampaknya sia-sia. Bahkan pergi ke ujung dunia pun tidak cukup. Dia akhirnya menyadarinya dan tiba-tiba berhenti lalu berbalik. Phantom Sacred Child ingin menerima serangan telapak tangan secara langsung. Para penonton yang cakap menjadi terkejut. Pada saat berikutnya, tubuhnya bergetar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Bahkan penampakan katedral pun tidak dapat menghitung kecepatan ini. Begitu mencapai batasnya, ruang di sekitarnya tiba-tiba mencair. Apa yang sedang dia lakukan? Banyak ahli menjadi bingung. Ini adalah kecepatan yang dikembangkan hingga batas maksimal. Seorang leluhur berkata, ini bukan hanya tentang ruang saat ini, melainkan berbagai dimensi. Yang lain menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini.
Mereka belum bisa mencapai level ini. Pop, Pantom melangkah maju dan menghilang dari pandangan, seakan-akan tidak akan ada lagi di alam ini. 3 gerakan terjadi dengan 1 gerakan mengangkat tangan. Pagoda penindasan, serangan luar biasa dari Vajra Daolor, dan lintasan tangan Buddha sejauh jutaan mil terjadi pada saat yang sama, terlalu cepat dibandingkan dengan kecepatan pena dan tinta. Ledakan, naga beracun itu menjerit dengan menyedihkan. Meskipun berusaha sekuat tenaga, ia tetap tidak dapat menghentikan pagoda yang menekannya. Ia menghancurkan tanduknya terlebih dahulu, kemudian seluruh tubuh naga itu, dan mengubahnya menjadi abu. Akhirnya, ia mendorong pangeran ketiga ke tanah dan terus menggerus, mematahkan tulang dan menumpahkan darah. Ah! Pangeran menjerit kesakitan. Orang-orang tidak tahu apakah dia akan selamat atau tidak sambil mendengar teriakan kesakitannya. Pada saat yang sama, senjata Vajra Daolord memotong tombak Huben dan tidak melambat sedikit pun, menghantam tembok besar. Potongan-potongan dao hancur terlebih dahulu lalu seluruh tembok hancur. Krak, meskipun sebagian besar serangan telah diserap oleh dinding, kekuatan yang tersisa masih mengerikan. Huben terlempar sambil memuntahkan darah. Tubuhnya menembus banyak puncak gunung sementara darahnya mewarnai langit dengan cara yang menakjubkan. Sementara itu, Pantom berada di dimensi lain dan semua orang mengira bahwa dia telah berhasil lolos dari bencana ini. Sayangnya, itu hanya masalah waktu. Telapak tangan Buddha Daolord juga bergerak melalui ruang dan mencapai dimensi yang lebih dalam. Kemudian, telapak tangan itu mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti bola kristal dengan Pantom di dalamnya. Retak, dia menutup jari-jarinya dan menghancurkan bola spasial itu. Meskipun belum ada kontak fisik, Pantom tidak dapat menahan kekuatan penghancurnya. Meskipun demikian, ia mempersembahkan semua yang dimilikinya selama sepersekian detik kehancuran bola itu. Ia melompat, ingin melarikan diri dari telapak tangan itu. Ia memanfaatkan teknik pergerakannya yang melampaui batas ekstrim, kecepatannya yang mengagumkan menjadi tak terbayangkan. Celakanya, Dewa Buddha Dao membalikkan telapak tangannya ke belakang dan menghantam tanah, meninggalkan seorang pangeran telapak tangan raksasa. Semua pertahanan Pantom hancur sehingga ia terjatuh bebas dan menciptakan lubang raksasa. Tanah diliputi berlumuran darah. Siapa yang tahu apakah ia masih hidup atau tidak di sana? Keheningan menguasai sementara orang-orang berhenti bernapas sesaat. Ini terjadi terlalu cepat, dari gerakan tangan Li Qiye hingga kekalahan ketiganya. Mereka gemetar karena terkejut, terutama anak-anak muda, gemetar karena takut. Sebelumnya, konsensusnya adalah bahwa keempat orang jenius teratas tersebut merupakan orang-orang terkemuka di generasi muda. Huben membuktikannya setelah berjuang melawan sang keturunan. Semua orang mengira dia pantas mendapatkan reputasinya. Saat ini, dia dan Pantom tidak dapat menahan satu serangan pun. Li Qiye hanya melempar 3 buah Buddha dan memberi perintah. Dia tidak pernah benar-benar berpartisipasi dalam pertarungan. Orang-orang kembali fokus ke pohon Buddha. Masih ada lebih banyak buah di pohon itu. Apakah dia mampu melawan seluruh dunia dengan menggunakannya? Berapa banyak yang benar-benar dapat menahan serangan itu? Akhirnya jadi juga, seorang jenius tergagap ketika melihat medan perang yang hancur. Kerumunan saling bertukar pandangan dengan kebingungan, termasuk para leluhur yang kuat. Mereka memastikan bahwa itu bukanlah ilusi karena itu tidak akan cukup untuk menyakiti ketiganya. Bagaimana dia melakukannya? Pohon dan buahnya menimbulkan rasa takut bagi penonton. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang dapat menjawab pertanyaan ini, terlepas dari kekuatan dan pengetahuan mereka. Mereka dapat menggunakan metode perhitungan terbaik mereka, tetapi itu tidak akan berguna. Akan lebih mudah jika Li Qiye menggunakan hukum prestasi atau senjata tingkat tinggi untuk mengalahkan ketiganya dengan satu gerakan. Namun sekarang, Li Qiye hanya menumbuhkan satu cabang pohon di tanah dan menciptakan pohon Buddha. Buahnya memiliki efek yang luar biasa. Teknik khusus ini berada di luar batas pemahaman mereka. Seumur hidup tidak cukup untuk mempelajari sesuatu seperti itu. Sayangnya, Li Qiye tampaknya tidak tertarik mengungkapkan prosesnya. Kemampuan yang luar biasa. Sion yang saleh menjadi emosional setelah melihatnya. Mungkinkah ini hukum Buddha yang tidak diketahui yang ditinggalkan oleh Dewa Diana Dao? Seorang leluhur memikirkan komentar Li Qiye sebelumnya. Li Qiye berkata bahwa dia melihat seni Buddha saat memindahkan patung itu ke puncak. Ini mungkin ditinggalkan oleh Dewa Diana Dao.
Penguasa Diana Dao menciptakan teknik hebat lain di luar World Crossing. Teknik yang sebanding dengannya. Tetua tertinggi lainnya setuju dengan spekulasi ini. Itu mungkin saja. Yang lain merasakan hal yang sama dan mengangguk. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal untuk apa yang telah terjadi. Ini bukanlah kekuatan Li Qiye yang sebenarnya, dia meminjam kekuatan dari Tanah Suci yang mirip dengan apa yang dilakukan Golden Cicada dengan World Crossing. Seorang pria kuno membangun tempat ini. Orang-orang mulai berpikir, jangkrik emas hampir menang melawan keturunannya dengan meminjam kekuatan Buddha dari Tanah Suci. Mereka mengira Li Qiye mungkin telah melakukan hal serupa, tidak heran mengapa sang pewaris berkomentar tentang World Crossing di awal. Bagaimana Li Qiye memperoleh seni Buddha yang luar biasa ini? Orang-orang penting menjadi iri setelahnya. Pada titik ini, mayoritas percaya bahwa Li Qiye telah mempelajari teknik yang diciptakan oleh Diana Dao Lord yang setingkat dengan World Crossing. Li Qiye selalu memiliki keberuntungan yang baik, sepertinya dia akan ditimpa oleh surga. Semua orang tentu saja merasa iri padanya. Boom! Puing-puing berserakan di mana-mana saat dua sosok terbang ke atas, tampak sangat malu. Tak lain adalah Hu Ben dan Pantom. Banyak anak muda bersorak setelah melihat ini, merasa jauh lebih baik. Bagus, mereka masih hidup. Seorang ahli menghela napas lega. Kedua jenius terkenal ini dapat bersaing dengan beberapa pesaing generasi sebelumnya dan menang. Jika mereka terbunuh oleh satu tangan yang diangkat Li Qiye, seluruh Tanah Suci akan merasakan tekanan yang sangat besar. Bagaimana mereka bisa menatap langsung ke arah Li Qiye lagi? Dia benar-benar akan mengalahkan semua orang. Meskipun keduanya bahagia, mereka sama sekali tidak tampak baik-baik saja. Keduanya berlumuran darah, terutama Hu Ben. Tubuhnya terpelintir dengan banyak tulang yang patah. Siapapun yang lain pasti terbaring di tempat tidur sekarang, menjadi lumpuh. Ini menunjukkan kekuatan mereka, mampu berdiri tegak meskipun mengalami cedera parah. Mereka mulai menggunakan sejumlah besar salep dan obat-obatan untuk menenangkan luka mereka. Ah, pangeran! Ketiga masih berteriak saat berada di bawah pagoda. Berjuang tidak ada gunanya kecuali dia mendapat bantuan. Saudara Hu Ben, selamatkan aku. Dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan sekutunya. Karena persahabatan mereka, Hu Ben segera ingin bergegas. Namun, Pantom muncul di depannya dan mengangkat lengannya untuk menghentikannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Hu Ben mengerutkan kening. Jangan terburu-buru, saudara Hu Ben. Kita bisa melakukannya setelah mengalahkan Li Qiye. Pantom berkata dengan serius. Hu Ben bukan orang bodoh dan langsung mengerti. Pangeran ketiga adalah yang terlemah di antara mereka. Dia tidak berguna dalam pertempuran dan malah akan menjatuhkan mereka. Mereka bisa menyelamatkannya sekali, tapi untuk kedua kalinya. Mereka tidak punya waktu untuk mengalihkan perhatian mereka selama pertempuran penting ini. Lebih baik membiarkan orang itu tertekan karena hidupnya tidak dalam bahaya. Pada akhirnya, Hu Ben menyerah dan setuju dengan penilaian Pantom. Saudaraku, pangeran itu menggigil dan berteriak lagi. Kali ini, Hu Ben tidak mengatakan apa-apa. Sang pangeran menyadari bahwa orang kedua ini tidak akan datang untuk menyelamatkannya. Para penonton yang menyaksikan secara diam-diam. Beberapa memahami pilihan pasangan itu. Sang pangeran hancur di bawah pagoda itu. Dia hanya akan menjadi penghalang dalam pertempuran. Li Qiye tampak geli saat memperkenalkan dirinya dan berkata, satu kesempatan lagi, lakukan yang terbaik sekarang karena tidak akan ada yang lain. Nada bicaranya yang acuh tak acuh membuatnya terdengar seolah-olah dia tidak berada di medan perang. Namun, semua orang menjadi kaku, termasuk musuh-musuhnya. Mereka benar-benar yakin bahwa ia dapat dengan mudah mengalahkan para jenius ini saat ini. Pohon itu masih memiliki banyak buah yang tersisa. Ia dapat mengalahkan beberapa lagi dan langsung membunuh Hu Ben dan Pantom. Duo itu berdoa. Mereka masih memiliki beberapa kartu as yang tersisa, tetapi jika kartu-kartu itu gagal, itu berarti akhir bagi mereka. Meski demikian, itu memang kesempatan terakhir mereka. Mereka harus membunuh Li Qiye agar tetap hidup. Mengambil risiko yang benar-benar penting sekarang. Adapun para penonton yang kuat, mereka tidak lagi menganggap peluang tinggi mereka berdua, tidak ada yang mereka lakukan yang dapat menghentikan buah-buah ajaran Buddha tersebut. Dasar bodoh. Tiba-tiba terdengar suara berwibawa dari suatu tempat di kota ibu. Suara itu bermartabat dan menindas, mirip dengan suara dewa.
Kekuatannya berasal dari sumber daya tanah suci. Suara itu terus membimbing Hu Ben, harta karunmu dapat mengubah segalanya. Hancurkan fondasinya. Hu Ben pun mendapat jawaban. Dia menepukkan tangannya dan berkata, baik, terima kasih, paman kerajaan. Dia membungkuk ke arah itu sebelum berdiskusi dengan Pantom. Tiba-tiba orang terkejut mendengar suara ini. Apakah itu penjaga Vajra? Seseorang berspekulasi. Salah satu dari 4 Grandmaster. Seorang pemuda terkejut mendengar ini karena kekuatan keempatnya. Sangat sedikit yang pernah bertemu dengan penjaga Vajra. Identitas orang ini masih menjadi misteri. Konon, Hu Ben adalah murid penjaga tersebut. Tidak, itu bukan penjaga. Seorang leluhur mengungkapkan, itulah saudara tertinggi. Kakak tertinggi. Seorang pemuda belum pernah mendengar gelar ini sebelumnya. Adapun para petualang yang lebih tua, sebagian besar pernah mendengar tentang gelar ini. Salah seorang berkata, saudara tertinggi Jian Hao, salah satu murid terbaik dari dualitas saat ini dari kelas yang sama dengan penguasa suci 5 warna, kan? Ya, kelas yang sama dengan Archaik Sun King juga, tetapi rajanya pergi jauh lebih awal dibandingkan dengan mereka. Kata salah satu leluhur, Supreme Brother, merupakan gelar yang tidak dikenal oleh generasi muda. Namun, para ahli yang lebih tua merasa lega setelah mendengarnya, terutama para alumni Duality Academy. Kakak tertinggi, apakah ini gelar atau peran resmi? Seorang pemuda bergumam, dia adalah adik kandung Archaik Sun King. Seorang senior terdiam menjawab, bukankah itu akan membuatnya menjadi seorang pangeran? Apa bedanya? Jawab si junior dengan tenang. Tertinggi artinya dia setingkat dengan raja. Sang senior menjelaskan, keluarga kerajaan Vajra makmur dan raja memiliki banyak saudara. Dialah satu-satunya yang memiliki gelar resmi ini. Ah, jadi statusnya lebih tinggi dari pangeran lainnya. Jika junior mengerti, dan ibu. Yang lainnya adalah pahlawan pedang Vajra. Pakar lain menimpali. Baiklah, jawab si junior. Bahkan orang bodoh pun bisa merasakan keajaiban gelar kedua ini. Pahlawan pedang begitu bersemangat dan mendominasi saat itu. Seorang alumni yang sekarang menjadi orang penting menjadi sentimental. Salah seorang leluhur dari generasi itu berkata, apakah kamu ingat bagaimana orang biasa mengatakan bahwa bakatnya berada di atas penguasa suci? Bagaimana, jika dia begitu hebat, lalu mengapa Archaik Sun King menang? Seorang pemuda menjadi ingin tahu. Karaktermu yang satu saling bertukar pandang tanpa menjawab. Hanya sedikit orang di tanah suci yang dapat menjawab. Ini dapat dianggap sebagai misteri Vajra saat ini. Tidak perlu berkelit pada ketidaksukaan Archaik Sun King. Terus terang saja, beberapa orang akan menyebutnya sebagai penguasa yang tidak cakap dan tidak layak. Meskipun demikian, Vajra tidak menunjukkan tanda-tanda kemunduran di bawah kepemimpinannya. Hal ini dapat dikaitkan dengan fondasinya yang kuat dan sejumlah besar talenta baru. Sayangnya, pada akhirnya, Archaik Sun King lah yang merebut tahta, bukan Sword Hero. Di masa lalu, Sword Hero sangat ambisius dan tentu saja ingin menjadi Raja Vajra berikutnya untuk memimpinnya menuju zaman keemasan. Ia membentuk aliansi seperti Pangeran Ketiga, dan memperoleh dukungan dari para bangsawan. Entah bagaimana ia tetap kalah dari Archaik Sun King dan menghilang secara tidak jelas. Setelah pengobatan resmi, Raja Matahari Archaik menganugerahkan gelar resmi saudara tertinggi. Mengapa dia kalah? Tidak seorang pun dapat menjawab pertanyaan ini. Saat itu, setidaknya 3 divisi di dataran tinggi mendukungnya. Ada beberapa spekulasi. Pertama, Archaik Sun King adalah putra mahkota. Para leluhur di kuil tidak ingin mengubah tradisi turun-temurun sehingga mereka mengabaikan ketidaksukaannya. Kepercayaan ini diterima secara luas karena kuil tersebut memiliki kekuatan ini. Yang lain menyatakan bahwa pahlawan pedang terdaftar sebagai kandidat terbaik untuk tahta Gunung Suci. Namun, Gunung Suci tidak setuju sehingga Raja Matahari kuno dipilih sebagai gantinya. Rumor ini juga populer. Mereka yang percaya pada hal ini memiliki anggapan bahwa Gunung Suci ingin mengubah kekuatan utama di Tanah Suci. Membiarkan seseorang seperti pahlawan pedang mengambil alih hanya akan memperkuat Vajra, sehingga semakin sulit bagi Gunung Suci untuk mengubah tempat ini. Jadi, Raja Matahari kuno adalah kandidat yang sempurna. Karena spekulasi kedua ini, banyak kekuatan di Tanah Suci mulai kehilangan kesabaran. Jika Gunung Suci benar-benar ingin menggantikan pemimpinnya, yang lain akan memiliki kesempatan untuk mengambil alih posisi Vajra.
Yang ketiga menyatakan bahwa meskipun Raja Matahari kuno memiliki kekurangan, ia memiliki saudara-saudara yang dapat dipercaya seperti pelindung Vajra, guru nasional Ye Mingxi, dan pelayan Hong. Ketiga orang ini memberinya banyak kekuatan dan menjamin posisi di atas tahta. Bahkan pahlawan pedang tidak dapat melakukan apapun untuk mengubah ini. Yang ini juga punya banyak pendukung. Lagi pula, walinya adalah seorang Grandmaster sementara beberapa orang mengira Ye Mingxi dan Attendan Hong tidak jauh berbeda. Hal ini membuat Sword Hero hampir tidak mungkin untuk mengimbanginya. Dapat dikatakan bahwa kubu Archaik Sun King memiliki kekuatan tempur setidaknya 2 Grandmaster. Jadi, apakah pahlawan pedang ini bisa menjadi penjak Vajra saat ini? Seorang pemuda yang kekurangan informasi bertanya-tanya. Hal ini langsung dibantah oleh seorang petinggi yang pernah belajar tentang dualitas. Tidak mungkin, mereka adalah 2 orang yang berbeda, tidak ada satupun pembicaraan yang mengandung keyakinan mutlak. Meskipun tidak ada yang tahu siapa penjaganya, makhluk ini tetap digolongkan sebagai Grandmaster. Mengapa? Salah satu penjelasannya menceritakan kisah sang penjaga yang menantang 3 master lainnya secara rahasia. Pada akhirnya, pertarungan berlangsung relatif seimbang sehingga sang penjaga memenangkan pengakuan dari yang ketiga, dan memperoleh tempat di puncak. Yang lainnya berkaitan dengan kepercayaan bahwa keempat guru besar tersebut ditunjuk oleh Buddha tertinggi sendiri. Hal ini saja sudah membuat wali tersebut memenuhi syarat untuk masuk dalam kelompok ini. Sudah lama aku tidak mendengar apapun tentang pahlawan pedang. Kita sudah sangat tua sekarang. Seorang ahli, tua, menjadi sentimental. Dulu, mereka masih junior. Setelah Archaik Sun King mengambil alih, Sword Hero jarang muncul di depan umum. Saat ini, mereka semua berada dalam klasifikasi leluhur. Setelah menerima saran tambahan dari Sword Hero, Hu Ben dan Pantom membuat strategi baru. Li Qiye, hanya satu dari kita yang akan meninggalkan tempat ini hari ini. Hu Ben menarik napas dalam-dalam dan berteriak. Ya, aku akan meninggalkan tempat ini dengan baik-baik saja. Li Qiye pembangun, masih terlalu dini untuk menyombongkan diri sekarang, simpan saja untuk saat pertempuran berakhir. Ucap Pantom dengan dingin. Keduanya sebenarnya takut terhadap Li Qiye tetapi tidak ingin menunjukkannya dan kehilangan semangat. Ya, tunjukkan padaku apa yang bisa kau lakukan daripada memberitahuku. Li Qiye menundukkan tubuhnya dengan malas. Keduanya mengangguk satu sama lain sebelum Hu Ben berteriak, aktifkan. Sebuah harta karun terbang keluar dari istana takdirnya yang cerah. Harta karun itu tampak seperti 3 gerbang besi. Gerbang-gerbang itu segera berputar di sekelilingnya. Ini masih keadaan mereka yang tidak aktif namun mereka memberikan pertahanan yang sempurna, tidak ada yang bisa menembusnya. Mereka memiliki rune kuno yang dibentuk di permukaan bersama dengan formasi bintang mistis. Ketika ketiganya bersatu, mereka dapat menyegel langit dan bumi. Penampilan mereka yang sudah tua ternyata tak mengurangi aura agung dan luar biasa mereka, seolah-olah ditaklukkan oleh seorang raja yang tak tertandingi. Diagram waktu matahari kuno, teriak salah seorang pakar dari generasi sebelumnya. Senjata terkuat yang ditinggalkan oleh Raja Kuno Duniawi Vajra, seorang penguasa surgawi puncak. Seorang leluhur merasa ini sangat mencengangkan. Bersambung.